Sebentar. Mana ini? Oke. Iya. Bentar ya, saya cari TikToknya. Bentar, saya matiin dulu. Masuk lagi ya. Sebentar. Mau cari rekamannya. Ya, saya tidak tahu ini kena apa TikTok ini. Bentar. Maaf, TikToknya nggak bisa gabung, nanti dulu, saya nggak tahu kenapa ini. Ya, oke, baik, siap ya untuk belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini belajar untuk bisa merasa berkata cukup. Ya, itu tema kita hari ini. Belajar untuk bisa berkata cukup. Saudara, kalau kita bicara tentang dosa, ya semua pasti nggak suka dan kita berusaha untuk jangan jatuh dalam dosa. Ya, oi Bapak Pendeta Eliezer Edu gabung. Ya, kalau kita berusaha dengan kekuatan kita untuk berhenti berbuat dosa, itu akan sulit. Semua kita sebagai manusia pasti akan mengalami kesulitan kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri untuk berhenti berbuat dosa. Mustahil. Walaupun ada banyak cara yang ditawarkan. Maaf, saya pakai kata ditawarkan. Sebetulnya nggak bisa. Nah, untuk berhenti berbuat dosa, melawan dosa, kita lihat itu di 1 Petrus 4 ayat 1. Tapi nggak usah buka, saya sebutkan saja. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1, Tuhan Yesus berkata begini. Kalau saudara dan saya bisa merelakan diri fisik ini mengalami penderitaan, maka kita berhenti berbuat dosa. Nah, ini satu-satunya ayat dalam Alkitab, ya, 1 Petrus 4 ayat 1. Oh baik, Pak Filipus sudah nayangkan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Gampangnya begini, tidak ada dosa yang tidak enak. Semua dosa itu enak buat daging ini, buat fisik ini. Jadi gampang untuk berhenti berbuat dosa, untuk melawan dosa, siap penderitaan. Ya aduh, gak enak semuanya ini kalau kita mau berhenti berbuat dosa. Betul. Tapi hari ini kita belajar untuk bisa berkata dan merasa cukup dalam hidup ini. Dan ini salah satu bentuk saudara dan saya bisa stop berbuat dosa. Kalau bisa berkata cukup dalam hidup ini. Wah, sederhana sekali kalau begitu. Betul. Nah, di Alkitab jelas sekali dikatakan, apa itu cukup? Cukup itu kalau nggak kelaparan dan nggak telanjang.
1 Timotius 6 ayat 8. Jadi kalau kita enggak kelaparan, bukan enggak lapar ya, enggak kelaparan dan tidak telanjang, otomatis kita bisa berkata cukup. Nah, rasa cukup itu yang membuat semua kita, ya perhatikan, rasa cukup itu 1 Timotius 6 ayat 8, rasa cukup itulah yang membuat saudara dan saya bisa menolak tawaran dosa. Karena cukup. Ya, saya mulai dengan suami istri. Kenapa sih ada perselingkuhan? Jawabannya gampang. Karena suami merasa nggak puas dengan istrinya, istri merasa nggak puas dengan suaminya. Nggak ada rasa cukup. Kurang. Maaf, anak-anak saya warga binaan yang Tuhan kasih. Ayo hari ini kita betul-betul sadar. Seandainya semua kita, maaf ya, anak-anak dengarkan ini. Supaya nanti kalau kalian bebas, jangan balik lagi. Maaf, karena tidak sedikit di antara kita yang sudah bebas, bahkan baru bebas, bahkan beberapa kejadian yang baru bebas nggak sampai seminggu, maaf, ketangkap lagi, masuk lagi. Kok bisa? Yaitu karena nggak merasa cukup. Anak-anak warga binaan yang Tuhan kasih, miliki rasa cukup itu, maka kita tidak akan jatuh lagi dan terlibat lagi dengan dosa. Tidak lagi. Percayalah itu. Oh, Tuhan kita luar biasa. Nah, kalau kita bisa merasa cukup, maaf, judi nggak laku, alkohol tidak laku, narkoba tidak laku, nggak laku. Karena cukup. Maka itu ketika si setan tahu dan melihat saudara dan saya merasa kurang, uang kurang, ini kurang, itu kurang. Nah, semua rasa kurang secara wajar harus dipenuhi karena kurang. Nah, cara memenuhi ini yang membuat kita terjebak, terjerat di dalam dosa. Karena kurang. Jelas ya? Maka itu rasa cukup ini dahsyat akibatnya. Saya ulangi, rasa cukup ini, oh dahsyat sekali. Oh, kalau semua manusia bisa merasa cukup, bisa berkata cukup. Lagi sekali, apa kriteria, apa definisi cukup? Firman Tuhan tadi menulis 1 Timotius 6 ayat 8. Asal enggak kelaparan dan tidak telanjang, cukup. Anak-anak, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Kalau enggak ada, jangan dipaksa untuk cari dan dipenuhi. Tunggu dulu. Kita cek. Ya, harus selalu kita cek. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Izinkan saya memberikan ilustrasi atau contoh. Ya, maaf ini jelek sekali. Antara kita dengan hewan. Maaf, ini contohnya jelek. Tapi ini yang terjadi. Antara manusia dengan hewan. Yakin nggak? Hewan itu bisa merasa dan berkata cukup. Malu kita kalau kita lihat fakta itu. Ya, saya ulangi lagi. Hewan itu, binatang itu bisa merasa cukup. Bukti saja.
Kalau mereka sudah kenyang, ya, maaf ini saya beri contoh jelas. Kalau mereka sudah kenyang, kita beri makanan lagi yang kesukaan mereka. Oi, Bapak Korina, apa kabar? Sudah lama Bapak nggak dengar kabarmu. Ini dari Amerika, Tulsa, Oklahoma. Binatang itu kalau sudah merasa cukup dan sudah cukup, ya, beri lagi makanan yang mereka suka. Yakin, mereka nggak akan makan. Ditolak aja, dilihat aja makanan itu mereka tidak. Hebat mereka. Nah kalau kita manusia sudah kenyang, maaf jangan tersinggung, maka kita bilang bungkus, maaf, bungkus bawa pulang. Nah itu manusia. Kalau hewan tidak ada, bungkus-bungkus itu tidak ada. Ya sudah cukup. Mereka tidur kalau sudah kenyang. Dan mereka percaya, nanti ada lagi. Kalau waktunya aku lapar, nanti ada lagi. Jadi alam ini menyediakan apa yang mereka butuhkan. Bayangkan. Maaf ya kalau saya beri contoh jelek ini. Mereka yang tidak berpendidikan seperti kita, bahkan mereka nggak bisa baca tulis, nggak ngerti. Tapi hidupnya lebih bahagia, lebih tertib, lebih teratur dari kita. Maka itu mereka bisa berkata cukup. Begitu kenyang ya sudah. Mereka tidur atau santai. Nanti kalau lapar ya cari lagi. Karena alam ini menyediakan. Itu loh saudara, yang membuat hewan itu hidupnya lebih tenang, lebih damai, lebih tertib dari kita. Karena mereka tahu apa itu cukup. Nah kita harus belajar dari mereka. Maaf walaupun kata-kata ini jelek, tapi ini fakta. Malu kita dengan mereka. Oh, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Ibrani 13 ayat 5. Ya, saya ulangi lagi. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Bapa sudah berkata, aku Bapa yang setia ini, terima kasih, aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Terima kasih. TSI, janganlah kamu mengejar uang. Sebaliknya, puaslah dengan apa yang kamu punya. Terima kasih Bapak. Karena Tuhan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan kamu. Dan Bapa di surga berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. MELT. Gaya hidup yang tidak cinta uang, ya, yang merasa cukup oleh hal-hal yang ada. Ini hidup yang penuh kemenangan. Tidak cinta uang, tidak dikuasai uang, tidak tamak dengan uang. Kalau ada hidup seperti itu, yang merasa cukup oleh hal-hal yang ada. Yang ada saja. Yang nggak ada, tarik lagi nanti. Sebab dia telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terjemahan lain saya lapin. Jangan tamak akan uang dan terimalah dengan rasa puas segala sesuatu yang ada padamu. Terimalah dengan rasa puas segala sesuatu yang ada pada kita. Karena Tuhan sendiri telah bersabda, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Terima kasih Bapak. Nah maaf, hewan, dunia binatang tahu firman ini. Maka itu kalau mereka sudah kenyang, mereka nggak perlu khawatir untuk nyimpan buat besok, nggak perlu. Sebab mereka percaya pencipta mereka yaitu Papa kita di surga menyediakan, nggak pernah meninggalkan mereka. Maka itu walaupun mereka nggak punya lemari untuk nyimpan sesuatu, nggak pernah punya kantong, ya punya tas kresek, nggak punya nomor tabungan di bank, nggak punya. Tapi mereka tenang, sebab mereka percaya Tuhan yang menciptakan mereka sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Malu nggak kita dengan mereka yang katanya percaya anak Bapa di surga? Dari Nabi Re ada yang IMB, ya, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah hidupmu dikuasai cinta uang, dan puaslah dengan apa yang kau miliki. Sebab dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Ya sudah, terima kasih Bapak. Nggak pernah membiarkan, nggak pernah meninggalkan. Maaf ini, kalau saya lebih jauh, mungkin ada di antara kita yang sedang ikut mendengar ini. Ya, yang sedang ikut mendengar ini, kita ngomong. Nah sekarang bagaimana kalau lagi waktunya makan, ternyata nggak ada uang? Pasti ada di antara kita yang punya pengalaman. Saudara, perhatikan baik-baik, ya. Ternyata melaparkan diri, ingat istilah ini. Ternyata hidup melaparkan diri. Saya nggak bilang puasa. Kalau puasa konotasinya beda. Ini melaparkan diri. Tahu kata melaparkan diri membuat diri kita lapar. Ternyata saudara, orang yang sering melaparkan dirinya itu jauh lebih sehat daripada orang yang rutin makan 3 kali sehari. Serius. Wah, luar biasa itu. Nah, itu dia. Ayo mulai hari ini kita menyadari. Ini contoh kemarin, saudara. Aduh, sibuk sekali. Serius, Pak. Dari lapas Bangko. Iya. Orang yang melaparkan dirinya itu lebih sehat. Contoh kemarin, saya teman seharian sibuk. Ya, Sabtu sore saya baru tiba di Jakarta, ya, dari Makassar. Ada pemberkatan nikah. Nah, Jumat malam saya tiba di Makassar dari Tarakan, naik pesawat. Sebelum di Tarakan, Jumat pagi saya ada di Longbawan. Lalu naik pesawat Auri Nomad, ya, dari Longbawan ke daerah Krayan, Kalimantan Utara, terbang ke Tarakan. Dari Tarakan naik pesawat Superjet ke Balikpapan. Tunggu hampir 4 jam di Balikpapan, pakai batik ke Makassar. Malam nyampe. Minggu Pak, Sabtu pagi pemberkatan nikah jam 10. Setelah pemberkatan nikah, cepat ke bandara lagi. Karena pesawat saya ke Jakarta jam 2 siang. Sampai Jakarta sudah sore. Nah, beres-beres, istirahat. Lalu Minggu pagi, saya harus ke Bogor, ada retreat. Nah, rupanya anak saya salah ngeliat. Ya, berapa jam? Saya tanya, tolong cek berapa jam dari rumah ke tempat retreat.
Nah, dijawab 2 jam 10 menit. Nah, rupanya dia ngeceknya itu di hari padat. Ya, Sabtu sore. Oh, pasti macet karena akhir weekend, orang dari Jakarta puncak Jakarta. Ya udah, karena dibilang jam 2 jam lewat dikit, saya minta dijemput 6:30. Tidak sempat sarapan, dikit aja karena pagi, malam saya baru tidur. Sampai di sana, ternyata kalau minggu pagi berangkat, ya kenapa nggak jalan-jalan ke Sungguh Minas? Oh, cuma sebentar di Makassar. Nah, akhirnya kami kecepatan tiba. Tapi nggak sempat makan juga. Ya, dikasih minum kopi, minum. Lalu ngajar. Nah, ngajar, selesai, itu retreat mulai jam 10, ya, jam 9, lalu selesai setengah 12, kami cepat-cepat balik ke Jakarta. Jam 3 ada pelayanan lagi. Jadi sibuk bener. Ya udah, jam 3, nah selesai pelayanan itu, HP saya bermasalah. Sampai hari ini yang satu nggak bisa, aduh sampai bingung. Sudah sampai ke Gerapari, sampai ke tempat servis, nggak bisa juga. Sampai pagi ini nggak bisa, ya udah. Nah, jadi saya itu baru makan itu seminggu malam, 2 jam sebelum ke bandara untuk berangkat Nabire. Itu baru sempat makan seharian kemarin. Ya sudah, saya nikmati saja. Saya nggak panik, gitu ya. Woi, dari Medan, Ibu Gembala. Nah, bagaimana kabar kalian berempat? Ya, Rally, Papa senang ada kalian. Nah itu, ternyata saya ulangi lagi, membuat diri kita lapar itu sehat. Nah, tahun 2016 yang lalu, jadi 10 tahun yang lalu, ada seorang dokter ahli kesehatan dari Jepang meneliti, penelitiannya membuat dunia wow terkejut. Begini, istilah bahasa Latinnya autophagy. Auto sendiri, AO, auto, AUTO, fagi, PHA, fagi, GI. Ya. Ternyata begini, kalau kita dalam sebulan bisa nggak makan 2 kali dan setiap kali nggak makan itu 72 jam. Saya nggak ngomong 3 hari, harusnya kok jauh. 72 jam cuma minum saja. Saudara, penemuan ini mengejutkan dunia. Ternyata kalau tubuh manusia itu, apalagi yang umurnya sudah kepala 4 dan selanjutnya, kalau tubuh manusia itu dilaparkan selama 72 jam, orang itu dijamin sehat walau nggak makan vitamin atau suplemen obat apa saja. Kok bisa? Nah, ternyata dokter dari Jepang ini menemukan ketika kita melaparkan diri selama 72 jam. Sekarang 72 jam kok bisa? Cuma minum saja, nggak makan apa-apa. Maka sel-sel sehat di seluruh tubuh kita, sel-sel sehat di seluruh tubuh kita, itu akan makan sel-sel jahat, termasuk sel kanker, sel apa. Oh iya, bayangkan saudara, 72 jam melaparkan diri, maka semua sel jahat, sel-sel penyakit, sel-sel yang mematikan itu dimakan habis oleh sel-sel yang sehat. Oh iya. Maaf. Nah, penelitian itu sudah dibuktikan secara medis. Sejak 10 enggak mungkin asam lambung. Justru kalau saudara asam lambung, justru kurangi makan. Asam lambung itu karena terlalu banyak ngunyah, nggak mungkin. Lapas bangku, perhatikan. Ya, nah
Justru yang kena asam lambung saya sarankan semua bentuk tepung, roti-roti yang pakai tepung itu membuat asam lambung makin ganas. Aneh. Ya banyak orang tidak ngerti, dipikir kalau lapar diisi makanan. Ternyata roti jenis apa saja, kecuali yang gluten free, itu jarang dan agak mahal. Itu lebih membuat asam lambungnya tinggi. Nah, yang punya asam lambung jauh lebih mudah akan sehat kalau kita makan yang direbus. Singkong rebus, ubi rebus, jagung rebus. Kalau ada sukun, sukun rebus. Yakin. Lalu tambahkan, saudara, kalau ada kunyit, saudara parut, peres airnya. Memang gak enak, minum. Itu menolong asam lambung bisa turun. Atau kalau di dekat saudara ada lidah buaya. Oh, ternyata lidah buaya ini bagus untuk lambung. Ya, jadi dikupas kulit luarnya, lidah buaya tahu ya. Nah, ambil daging lembek yang bening di dalam. Cuci, kalau perlu pakai garam supaya aromanya yang gak enak itu keluar, ya. Pakai garam dan potong kecil-kecil, jangan dikunyah. Langsung telan saja. Itu asam lambung akan turun jadi kunyit, ya. Diparut, diperes, minum airnya. Kalau ada madu boleh, enggak juga enggak apa-apa. Lalu lidah buaya. Nah, ini dia. Ada yang ngaku dari Nabi, iya, asam lambung sering kambuh ternyata karena sering makan yang memicunya. Betul. Justru kita ngurangi makan itu hasilnya rebusan ya, pisang rebus, singkong rebus, ubi rebus, jagung rebus, itu membuat lambung sehat. Woi, dari Sydney, badan kita pandai untuk beradaptasi, makanya perlu proses untuk bisa puasa 72 jam, betul, melaparkan diri. Nah, jadi kalau ada yang sedang lapar dan gak punya uang, justru bersyukur, itu pasti sehat. Keren ya Tuhan kita itu. Maka itu kalau Tuhan Yesus bisa puasa 40 hari, 40 malam. Wah, puji Tuhan kalian sehat ya berempat di Medan, puji Tuhan. Nah, ini yang kita harus tahu. Maka itu rasa cukup itu dampak besar untuk kehidupan. Anak-anak kita ajari untuk bisa berkata cukup. Anak-anak kita sangat terpengaruh oleh teman-temannya. Biasa anak-anak seperti itu. Nah, ajari mereka untuk berkata cukup. Apa yang ada, pakai dulu ya nak. Nanti kalau papa mama ada uang, nanti papa mama beli. Kalau nggak ada, tunggu dulu. Jangan dipaksa. Maaf, yang suka terlibat pinjol, pinjaman online. Awas saudara, awas. Nah, dari Sydney ada tambahan, teksturnya seperti jelly, lidah buaya, betul. Ya, dipotong kecil-kecil langsung ditelan, gak usah dikunyah karena rasanya tidak enak. Nah, saudara, itulah kehidupan Tuhan sediakan. Maka itu ternyata sering melaparkan diri itu jauh lebih sehat. Jadi sebetulnya bahkan saudara, tubuh kita, ya, perut kita itu tidak didesain untuk makan 3 kali sehari. Tidak. Ya, seru loh saudara. Maka itu kalau kita membiasakan diri makan sehari cukup, ya, rasa cukup, bisa kok. Buktinya kemarin saya nggak sempat 3 kali sehari. Karena cuma sekali malam karena sibuk, nggak apa-apa. Nah, perjalanan tengah malam tadi, kemarin malam dari Jakarta. Tadi kira-kira 3 jam yang lalu baru tiba di jam berapa? Oh, ya. Hampir 4 jam yang lalu baru tiba di Napiri. Langsung ngajar ini. Segar, sukacita.
Itu dia. Jadi rasa cukup. Awas yang terlibat pinjol dalam nama Yesus. Pinjaman oleh online itu rampok, saudara. Saya ngomong pinjaman online itu perampok. Ingat loh, nggak sedikit yang bunuh diri gara-gara pinjol. Stop. Enak ngekliknya di HP, tapi bayarnya harusnya ditutup. Yang punya pinjaman yang buka bandarnya itu jahat, merusak kehidupan. Ini dia. Maka itu kalau kita mau mentaati hukum Tuhan ini, wah percayalah hidup kita akan luar biasa. Jadi rasa cukup itu hebat sekali. Yakin. Kalau semua kita bisa hidup merasa cukup dan berkata cukup. Yakin kan? Saya berkata, semua lembaga pemasyarakatan, bentuk apa saja, rutan, LP, LPAK, LPP, kosong. Tidak ada penghuninya lagi. Karena semua kita bisa berkata cukup. Suami istri yang selalu merasa cukup terhadap pasangannya. Nggak pernah ada masalah dalam rumah tangganya. Nggak ada perselingkuhan, nggak ada utang piutang, nggak ada. Apa yang ada ya dipakai. Nggak ada ya tunggu dulu. Sampai ada, sabar. Maka itu konsep Alkitab ini hebat. Cukup itu kalau nggak kelaparan dan nggak telanjang. Bahkan tadi kita belajar harus melaparkan diri supaya sehat. Oh, terima kasih Bapak. Jadi maaf yang rakus-rakus, ya orang Manado bilang gelojo, makan aja banyak. Ya. Nah, di sini kita sekarang belajar rasa cukup itu dasar. Jadi kalau semua kita bisa merasa cukup dan selalu merasa cukup, setan dosa tidak berani mendekati kita. Tolong catat. Kalau semua kita bisa merasa cukup dan berkata cukup, serius, maka semua kita, setan nggak berani dan nggak bisa mendekati. Karena, Tangerang baru hadir ya, karena ketika setan cari kita dan mereka menemukan saudara dan saya bisa merasa cukup, maka setan lari. Serius, setan berkata, percuma ganggu orang itu. Dia nggak bisa diganggu karena merasa cukup dalam hidupnya. Itu dia. Jadi enak loh hidup merasa cukup itu. Sungguh-sungguh bebas hidup ini, saudara. Maka dari semua hal, ya, amin ya, Ibu Ana dari Semarang, amin. Betul, merasa cukup itu dosa nggak bisa dekat. Semua kita merasa puas dengan apa yang ada. Lagi sekali, setiap kali dalam pernikahan kita ada masalah, masalah apa saja. Kalau kita mau jujur rendah hati, penyebabnya ternyata enggak merasa cukup. Apa yang terjadi pada hidup suami istri yang merasa tidak pernah cukup, maka yang terjadi pada dua orang itu menuntut. Apa yang dituntut? Untuk yang satu menuntut supaya yang satu memenuhi keinginannya. Karena nggak puas, nggak cukup. Nah, yang dituntut nggak segampang pikiran kita untuk bisa memenuhi permintaan dari yang menuntut. Maka yang dituntut akan menuntut balik. Kamu juga harus memenuhi keinginanku. Bayangkan terjadi apa dalam keluarga kalau tuntut menuntut nggak merasa puas. Ayo hari ini kita bertobat. Saya ulangi lagi, siapapun saudara yang namanya suami istri, kalau ada masalah bentuk apa saja, masalah besar maupun kecil, yakin pasti ada yang puas. Karena merasa nggak puas, maka itu menuntut. Nah, ini yang bahaya.
Maka itu ayo kita mulai hari ini berubah ya dalam konsep itu. Nah, kalau kita itu luar biasa. Nah, ya. Inilah yang Tuhan ingin terjadi atas hidup kita. Ya, selalu merasa cukup, maka Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Serius, setan tidak akan pernah mengganggu kita lagi. Karena saya lagi tanya anak saya ini masalah TikTok saya. Kenapa ini kok nggak bisa? Bentar ya. Jelas ya? Phil, kenapa milih tema ini? Ini ada pengantin baru, gabung. Pagi, Andre, kamu di tempat kerjaan atau masih libur? Ya. Phil, kenapa milih tema ini, Phil? Ya, sebelumnya terima kasih Pak untuk firman Tuhan hari ini. Ya, kenapa saya pilih tema hari ini? Sebenarnya saya juga nggak apa namanya, nggak ada rencana mau tema ini. Oh Tapi ya? ternyata setelah saya mendengarkan firman Tuhan hari ini, ternyata memang manusia itu selalu kurang, kurang Ya, dan kurang. ya betul, kurang, Hari-hari kurang. ini kita hari-hari ini kita merasa sangat sedih ya, sangat bersedih hati. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sebenarnya sudah kaya raya, gajinya besar sekali. Bahkan dia dipercaya untuk menjadi eh, penegak hukum untuk mengambil orang-orang yang korupsi. Tetapi ternyata dia sendiri yang Dia korupsi. korupsi sendiri. Nah, itu dia. Jadi ya, Nah, ternyata memang manusia itu tidak pernah pernah cukup gitu. Jadi bagi saudara-saudaraku warga binaan yang ada dimanapun berada, ayo belajar belajar kata cukup ya. Karena apalagi Bapak Ibu Saudara yang ada di lapas, di rutan, dibatasi sekali ya untuk makannya, untuk tidurnya, untuk semuanya ya harus bekerja, harus bertani, belajar untuk tanam apa namanya pertanian, harus belajar untuk bisa bekerja apa saja yang ada ya. Ayo belajar berkata cukup, bersyukur dengan bersyukur ya, bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita ada semua oleh karena kemurahan Tuhan ya. Berkata cukup, asal kita tadi dikatakan bisa makan, tidak telanjang, kita berpakaian, itu sudah tidak cukup ya, kelaparan. tidak kelaparan, dan Tuhan sudah berjanji, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak akan meninggalkan kita, sekali-kali tidak akan pernah mengabaikan kita. Dia tidak akan membiarkan kita yatim piatu, meskipun kita sendiri ya. Saya lihat ada beberapa lapas, beberapa rutan hanya sendirian di dalam lapas, di dalam rutan sebagai orang percaya ya. Tetap kuat di dalam Tuhan, menjadi terang, menjadi garam. Kemarin firman Tuhan di apa namanya persekutuan kita dikatakan menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Dengan kita berkata cukup, kita menjadi saksi, ya, tidak bertengkar satu dengan yang lain, ya, ya apa namanya apa yang sudah disediakan, ya. Nah itu dia ada dari suku Minasa, kasih Tuhan cukup bagiku. Ya, Amin. betul. Betul. Ya, kasih Tuhan. Saat kita lemah, di situ kita kuat. Karena kasih karunia Tuhan cukup, ya. Cukup. Apapun yang kita manusia memang diciptakan untuk selalu merasa kurang. Ya, tapi Tuhan sudah berjanji dia akan memenuhi segala kebutuhan kita, bukan keinginan ya, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Apapun yang kita perlukan, kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya perlu ini. Tuhan, keluarga saya, anak saya butuh ini. Engkau memberkati. Pasti Tuhan akan buka jalan ya. Tapi ya hanya itu saja. Tuhan tidak akan pernah memberikan lebih ataupun ya kadang lebih, Tuhan bisa memberi lebih. Tapi Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang kita perlu. Itu ya. Itu Pak, kenapa saya pilih tema ini. Ternyata wah, manusia benar-benar diciptakan untuk selalu kurang dan kurang. Ya, terima kasih Pak. Puji Tuhan. Ada yang lain mau nanya sesuatu atau nambahin sesuatu?
Sebelum lanjut, ayo cerita. Ya, mungkin ada yang mau bersaksi dengan kata-kata cukup ini atau Ya, menyampaikan ayo. sesuatu. Pengalamannya. Ada enggak? Supaya kita Ya, belajar. yang Yakin di loh dalam kalau kita lapas. bisa berkata cukup. Maaf, nggak ada LP lagi di Indonesia ini. Karena semua kita tidak akan mencari cara yang salah untuk mencukupi hidup ini. Oke? Ya. Ada yang mau nanya siapa aja? Enggak cuma yang dari LP, kita dari luar. Ayo. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Sebentar, saya balik dulu. Oh, luar biasa. Terima kasih Bapak. Ternyata untuk berhenti berbuat dosa bukan lewat puasa, ya, lewat menyiksa diri, tapi bisa berkata cukup dalam hidup ini. Yesaya 41 ayat 10. Kita lihat janji Bapak ini ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini jaminan. Jadi kita nggak usah mengalami ketakutan. Yesaya 41 ayat 10. Terima kasih Bapak. Janganlah takut. Nah, kita ini penakut. Jangan takut. Tentang keadaan apapun juga. Jangan takut. Sebab aku, kata Papa di surga, menyertai engkau. Saudara, kata menyertai ini nggak cuma jalan sama-sama, ya nggak cuma gandengan, enggak. Di dalam kata menyertai, ya itu artinya selama harus keluar Banjarmasin, ya tadi Batanghari teman keluar juga. Tuhan menyertai kita, itu artinya nggak cuma dia bareng kita, enggak, lebih daripada itu. Dia pasti mencukupi. Karena ketika Papa di surga menyertai kita, ya perhatikan, ketika Papa di surga menyertai kita, berarti Papa tahu kita sedang kurang apa, kita sedang lebih apa, kita sedang sakit apa, kita sedang merasa apa. Maka itu kata menyertai. Jadi mulai hari ini kalau saudara baca di Alkitab, ada janji Papa, aku menyertai kamu. Buang jauh-jauh konsep, oh aku ditemani, aku dijagai, oh dia jalan bersama aku. Lebih daripada itu. Sebab aku menyertai engkau. Berarti ketika Papa jalan dengan kita dan kita jalan dengan dia, maka ketika kita sedang memerlukan apa saja, Papa itu tahu. Jadi kata menyertai nggak cuma jalan bareng, tidak. Dia tahu apa yang kita perlukan. Maka itu jangan takut. Terima kasih Papa. Yang kedua, janganlah bimbang. Ragu-ragu. Kalau sudah ada Papa di surga, begini ya ilustrasinya. Suatu hari mungkin ada di antara kita yang sedang belajar bersama-sama via online, yang di Zoom, Instagram, Facebook, di YouTube, ya. Ini jalan dengan presiden, ya. Entah Pak Presiden Prabowo Subianto mikir apa, kok menelpon salah seorang di antara kita. Ya, ngomong aja Pak Filipus paling gampang. Nah, ketika Pak Filipus diajak jalan bareng presiden, saya tanya, maaf ya Phil kalau Papa memberi contoh ini. Terus Pak Filipus kontak kita, WA salah satu kita. Aku takut nanti dikasih makan nggak ya jalan bareng presiden. Ngerti nggak ilustrasi? Saudara, bimbang. Jangan bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Ajak saya Mas Filipus, oh iya Pak Ceki Nisa, minta diajak oleh Pak Filipus.
Saudara, kalau sampai ada di antara kita diajak Presiden Prabowo Subianto untuk kita menemani perjalanan dinasnya, lalu kita WA teman-teman kita, aku nih khawatir loh kalau nggak diajak makan. Itu penghinaan yang sangat dalam sekali bagi seorang presiden. Nah, perhatikan dua kata ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini kata pertama, menyertai. Yang kedua, janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Jadi kalau Papa menyertai dan kita masih bimbang, itu kita menghina dia. Jadi rasa takut harus kita buang. Karena kalau Papa menyertai, oh semuanya pasti akan tercukupi. Yakin toh kalau kita jalan dengan presiden aja sampai begitu. Terus belum selesai, Papa masih ngomong begini. Aku akan meneguhkan. Sudah disertai, pasti dia tahu kita sedang perlu apa, lagi ngalami apa. Dia meyakinkan kita, jangan bimbang. Aku ini Tuhanmu. Yang ketiga, Papa meneguhkan kita. Artinya hidup gak dibiarkan goyang. Mau kurang apa, mau khawatir apa. Yang keempat, aduh luar biasa. Bahkan akan menolong engkau. Sudah disertai, diyakinkan jangan bimbang. Lalu Papa meneguhkan, menguatkan, ya. Lalu yang keempat bahkan akan menolong. Saudara, mau takut apa dalam hidup yang Tuhan kita seperti ini janjinya dalam hidup kita? Maka itu, kalau saudara tahu dan percaya, Papa kita sehebat ini menyertai, jangan membuat kita nggak boleh bimbang. Dia meneguhkan kita, mengokohkan kita, menguatkan kita. Dia bahkan menolong. Nggak usah takut, nggak usah khawatir tentang apapun juga. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Bayangkan. Sampai Papa meyakinkan tangan kanannya itu memegang hidup kita. Dan janji yang terakhir di Yesaya 41 ayat 10 ini, terima kasih Papa. Tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya sudah. Mau apa lagi kita khawatirkan akan hidup ini? Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini Tuhan kita. Jelas ya? Maka itu semua kita yang ikut belajar saat ini, percayalah bahwa yang menyertai kita itu pribadi yang sangat luar biasa. Maka itu kalau kita bisa berkata cukup, amin, dari Medan Ibu Gembala, pemeliharaan Tuhan sempurna untuk roh, jiwa, dan tubuh kita. Betul, tiga-tiga dipenuhi, nggak ada yang kekurangan. Itu janjinya. Maka itu saudara, selama kita tahu yang menyertai kita, yang menolong kita, yang meneguhkan kita, yang memegang tangan kita dengan tangan kanannya, itu selalu ada dengan kita. Hidup ini indah, hidup ini ringan, hidup ini menyenangkan, selalu bahagia. Serius, itu janji Papa kepada kita. Ayo, kurang apa lagi? Bertobat. Jadi mulai hari ini percayalah Tuhan mencukupi. Matius 6. Ya, Matius pasal 6. Ayat yang ke-31. Matius 6 mulai 31. Ya, naik Will, ya. Sebab itu, diyakinkan sebab itu. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
makan, minum, pakai. Itu kebutuhan dasar setiap orang. Jangan kamu khawatir lalu ngomong, oh aku makan apa, nanti minum apa, terus pakaianku bagaimana, hidupku bagaimana. Jangan. Ayat 32. Kalimat pertama ayat 32 setelah kita mengerti ayat 31. Semua itu, semua apa? Makan, minum, pakai. Dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa di surga. Jadi kalau saudara dan saya itu anak-anak Bapa di surga. Kalau saudara dan saya itu milik Tuhan. Coba jawab. Seharusnya kita ikut cari enggak yang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan cari? Makan, minum, pakai. Wih, itu kekhawatiran hari-hari. Maaf, maka itu sampai ada pencuri, ada perampok, ada pembunuhan. Kenapa sampai ada orang jual narkoba? Walaupun nggak pakai, tapi jual karena memang untungnya banyak. Maaf, itu semua kekhawatiran. Nah, kalau Papa itu memiliki kita, dan kita tahu siapa Papa kita, berarti kita nggak ikut-ikut cari makan, minum, pakai. Karena yang dicari, yang mencari makan, minum, pakai itu adalah semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah kita ini nggak cuma kenal, kita anaknya kok. Lalu ini jaminannya. Akan tetapi, haleluya, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan makan, minum, pakai itu. Ini jaminan terima kasih. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Ya sudah. Taunya bagaimana? Yaitu tadi. Yesaya 41 ayat 10. Kenapa Papa tahu bahwa kita memerlukan makan, minum, pakai? Ya karena dia menyertai kita, ya pasti tahu dong. Oke, saya kembalikan dalam hidup sehari-hari. Kalau ada seorang papa jalan dengan anaknya, dan anaknya lapar, nggak mungkin papanya nggak tahu, nggak mungkin mamanya nggak tahu, anak ini lapar. Betul ya? Nah ini kata akan tetapi, papamu tahu. Ya sudah, kalau papa kita sudah tahu, ya sudah, kita nggak usah takut menghadapi itu semua. Dia tahu. Secara ilustrasi yang paling gampang, dan semua kita tahu. Walaupun tidak semua kita sudah punya anak, tapi konsep ini tahu. Coba lihat, kalau ada anak-anak kecil yang di bawah 10 tahun, ya, tiba-tiba suhu badan mereka naik. Enggak tinggi kok, cuma 36,5 atau 37. Jadi rasa, oh dipegang. Saya tanya kepada saudara, yang khawatir anaknya atau mamanya? Atau papanya? Jelas orang tuanya. Tapi anak itu bagaimana? Ketika terbukti sudah diberi termometer, panas ini, hampir 37 derajat Celcius. Anak itu cuek. Mereka lompat-lompat main lagi. Cuma panas. Tapi yang khawatir papa mama. Begitu pula kalau sampai anak itu bajunya robek, sepatunya robek. Mereka nggak perlu khawatir. Selama papa mama menyertai LPKA Karangasem. Amin. Iya anak-anak, percaya itu ya. Pokoknya janji kalian bebas. Jangan buat salah lagi. LPKA Karangasem. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Ya. Jadi saudara, kalimat Matius 6:32 itu keren. Akan tetapi papamu tahu. Terima kasih bahwa kita memerlukan semuanya itu. Ya sudah, kalau dia tahu. Maka itu kalau saudara dan saya mengenal siapa papa kita, yang menyertai, yang meneguhkan, yang menolong, yang memegang tangan kita dengan tangan kanannya, aduh, hidup ini luar biasa.
Ayo kita melangkah. Sekalipun ada yang sedang kekurangan hari-hari ini, gak usah takut. Ingat, melaparkan diri itu sehat. Yang terlibat hutang, bertobat, dan janji jangan hutang lagi. Kerja. Ayo. Tuhan pasti tolong. Gak mungkin tidak. Asal bertobat. Jangan pinjol. Tuhan gak bisa menolong orang yang hobinya pinjam online. Gak bisa. Ya Tuhan biarkan, teruskan saja kamu pinjam sana, hutang sana. Nggak perlu. Oke Excel, anak saya dari Ambon ini. Amin. Itu dia. Udah ya? Jadi merasa puas, merasa cukup, dosa nggak bisa dekat kita. Haleluya. Semua kita bebas, merdeka hidup ini. Ayo praktekkan semuanya, yakinkan diri kita. Kalau semua kita bisa merasa puas, merasa cukup, penjara kosong. Ingat berapa kali saya berkata, kalau sampai semua kita bisa berkata cukup dan merasa cukup, setan jadi pengangguran di dunia. Karena nggak ada yang dikerjakan. Sebab setan hanya bisa mengganggu, memakai orang yang selalu kurang. Nggak puas, kurang ini, kurang itu. Itu setan akan datang. Tapi kalau semua kita merasa cukup, apa yang ada kita pakai, kita nikmati. Setan jadi pengangguran. Percayalah kalau setan jadi pengangguran, semua kantor polisi jadi kafe. Karena nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang berbuat jahat. Semua gedung pengadilan kosong, nggak ada yang diadili. Lalu gedung pengadilan jadi mall. Dan semua penjara kosong. Karena nggak ada kejahatan. Maka kalau kantor polisi jadi kafe, kalau gedung pengadilan jadi mall, maka penjara-penjara itu jadi hotel, restoran. Aduh, senang sekali bukan? Maka dunia, bumi jadi sama seperti surga. Oke, tinggi, memberkati ya. Oke, jelas semuanya. Jadi bersyukur Tuhan memilihkan tema ini lewat Pak Filipus. Maka kita jadi orang merdeka. Tidak bisa diperbudak oleh seks, percabulan, perjudian, narkoba, ya alkohol, enggak semuanya. Merdeka. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Haleluya.